Di antara dua dunia yang berbeda ribuan mil, muncul sebuah misteri yang mengguncang keyakinan para pencari kebenaran. Dari manakah Imam Mahdi sebenarnya akan muncul, Arab atau Indonesia? Sementara jawabannya masih tersembunyi di balik waktu, tanda-tanda itu mulai bergerak. Dan dunia perlahan menahan nafas. Dan inilah peristiwa besar yang akan mengguncang dunia tanpa kamu sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, shalawat serta salam. Semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di video ini kita tidak sedang membahas kisah biasa. Kita akan menyentuh sebuah tema yang telah lama disebutkan dalam riwayat, namun jarang benar-benar tentang zaman penuh fitnah, tentang kebenaran yang terasa asing, dan tentang seorang manusia yang kehadirannya telah dijanjikan. Mari kita awali dengan niat yang lurus, hati yang tenang, dan pikiran yang terbuka. Semoga Allah memberi kita cahaya untuk memahami dan hikmah untuk mengambil pelajaran. Amin ya Rabbal Alamin. Imam Mahdi adalah seorang manusia biasa dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah pilih dan persiapkan secara khusus untuk memimpin umat Islam di masa paling genting dalam sejarah manusia. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika bumi dipenuhi kezaliman, lalu ia akan menegakkan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi kezaliman. Ada salah satu riwayat hadis dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin bangsa Arab. Konteks memimpin tersebut adalah waktu mendekati akhir zaman atau hari kiamat besar. Hadis tersebut bersumber dari Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi yang bersanad syahih. Dari Abdullah bin Mas'ud dan dia mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya dunia tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari Ahlul Baitku, keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Sementara menurut kitab Mirqatul Mafatih, kalimat sampai bangsa Arab dipimpin tersebut tidak terbatas pada wilayah Arab saja. Sebaliknya, kepemimpinan Imam Mahdi akan mempengaruhi wilayah Arab maupun non-Arab, namun disebutkan dalam kitab tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bangsa Arab lebih dulu, karena Imam Mahdi akan memulai kepemimpinannya dari sana. Di samping itu, tiap Muslim juga dianggap sebagai orang Arab bila ditilik dari sisi bacaan Al-Quran dan pengetahuannya tentang bahasa Arab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi adalah penutup akhir zaman, dan hadirnya adalah sebagai tanda kebenaran nubuahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kehadiran Imam Mahdi, termasuk kafir hukumnya, karena berarti tidak percaya dengan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kehadiran Imam Mahdi disembunyikan Allah, karena OTK melindungi dari musuh-musuhnya. Sekalipun Imam Mahdi ada di depanmu, kau pun tak akan menyangka kalau itu Imam Mahdi, karena Allah menutupinya dari dikenal oleh siapa saja. Sekalipun dia mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi, orang tak akan percaya, karena Allah menjadikan orang tak percaya agar Imam Mahdi terpelihara dari pembunuhan sebelum dia dibayat di depan Ka'bah, agar jiwanya terlindungi dari musuh-musuh yang mengincar nyawanya. Akankah kehadiran Imam Mahdi dari Indonesia? Siapkan dulu mental dan iman Anda.
supaya mudah memahami apa yang saya sampaikan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu sumber daya mineral seperti emas, nikel, batu bara, maupun sumber daya pertanian seperti rempah-rempah, karet, dan hasil laut. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan keberagaman budaya, suku, dan bahasa yang unik. Hanya Indonesia yang berpotensi menjadi paling kaya raya di dunia. Emas yang di dalam bumi akan dikeluarkan, yaitu pada masa khilafah Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah, termasuk Ahlul Bait. Coba lihat negara mana yang banyak keturunan dari Rasulullah, bukan Arab maupun Yaman, tapi Indonesia. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa beliau merindukan umatnya di akhir zaman, yaitu orang-orang yang selalu bersolawat kepada beliau. Mereka pun juga merindukan baginda Rasulullah. Coba lihat negara kita ini di mana-mana pada bergema bersolawat. Ya walaupun baca solawatnya, masih suka atas panggung. Untuk kehadiran Imam Mahdi dari negeri Timur Tengah, bukankah Indonesia berada di wilayah Timur Tengah? Sebenarnya negara kita ini negara yang besar. Hanya saja masih belum menemukan jati dirinya, sebab masih tertutup oleh media yang tidak bertanggung jawab, hingga pribuminya sendiri lupa bahwa negaranya bangsa besar. Kalau kita membahas, jika kehadiran Imam Mahdi dari Indonesia, berarti besar kemungkinan berasal dari Jawa, karena sejarah bakal terulang kembali di tanah Jawa. Sesuatu yang besar akan terjadi, tapi itu nanti. Jika Anda suka dengan pembahasan saya, silakan subscribe, like, share ke saudara kalian. Saya sendiri tidak memaksa Anda untuk menyukai video saya, dan jika ada yang merasa beda dengan pendapat saya, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Apa yang saya sampaikan sebagian berasal dari nasihat orang-orang terpilih, jadi saya sampaikan ada dasarnya. Tidak asal ngomong, tetap kembalikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan klaim, bukan pengakuan, dan bukan penentuan. Ini adalah renungan, sebuah sudut pandang, bahwa Allah Maha Berkuasa menurunkan pemimpin akhir zaman dari mana saja yang Dia kehendaki. Bisa jadi dari tanah Arab, bisa jadi dari Afrika, bisa jadi dari Nusantara. Yang paling penting bukan di mana Imam Mahdi berasal, tetapi apakah kita siap menyambutnya, siap dengan akhlak, siap berdiri di pihak kebenaran, meski kebenaran itu pahit. Karena ketika Imam Mahdi benar-benar muncul, banyak orang berilmu akan ragu, banyak orang berkuasa akan menolak, dan hanya mereka yang hatinya bersih yang mampu mengenalinya. Maka pertanyaannya bukan lagi Imam Mahdi berasal dari mana, tetapi jika ia muncul hari ini, di pihak mana kita berdiri? Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah penyampaian. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.